Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi ya dengan Ibu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi terakhir pada semester 1 ya. Berarti ini bab terakhir pada semester 1, yaitu mengenai sistem pencernaan manusia. Oke, nah apa saja sih yang akan Ibu bahas pada materi kali ini? Yaitu yang pertama, yaitu mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita. Yang kedua yaitu struktur dan fungsi sistem dari pencernaan ya. Kalau struktur dan fungsi berarti kita akan bahas mengenai organ apa saja ya yang ada di sistem pencernaan. Oke ya. Next pada slide berikutnya yaitu yang pertama kita bahas yaitu zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Ya, makanan adalah sumber utama ya energi bagi tubuh kita ya. Kalau kita tidak makan, tidak minum ya, bagaimana dengan tubuh kita ya? Itu sangat penting ya makanan bagi tubuh kita ya. Oke, yang pertama peranan zat makanan bagi tubuh, terus kebutuhan energi dan menu makanan bergizi dan seimbang. Nah, untuk yang ketiga yaitu teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan ya. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya, peranan zat makanan bagi tubuh. Nah, salah satu syarat makanan sehat yaitu makanan yang mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, kalian kan pasti sudah hafal ya, makanan apa saja sih yang mengandung karbohidrat, makanan apa saja yang mengandung lemak, protein, vitamin, mineral. Nah, tapi mungkin kalian masih tidak tahu ya apa saja fungsi dari zat yang diperlukan oleh tubuh tersebut ya. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai karbohidrat ya, yang ini. Oke, fungsi dari karbohidrat yaitu sebagai sumber energi, mengatur proses metabolisme, menjaga keseimbangan asam basa, membantu proses penyerapan kalsium, mencegah terjadinya konstipasi. Konstipasi itu seperti sulit buang air besar ya. Terus sebagai bahan pembentuk struktur sel, jaringan, dan organ tubuh. Wah, banyak sekali ya fungsi dari karbohidrat. Yang kalian tahu, karbohidrat itu terdapat di mana saja ya. Salah satunya mungkin kalian sudah tahu, karbohidrat ada di nasi ya. Nasi adalah makanan pokok kalian ya, kita semua ya. Jadi kalau misalnya belum makan nasi, berarti ya istilahnya belum makan, seperti itu ya. Yang kedua adalah lemak. Nah, apa sih fungsi dari lemak? Lemak itu fungsinya penghasil energi tertinggi ya, pelindung tubuh dari pengaruh suhu rendah, pelindung alat-alat tubuh yang lunak, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Jadi, lemak itu dibutuhkan oleh tubuh ya. Kamu misalnya takut gendut ya, karena apa? Karena banyak makan lemak ya. Bukan, lemak juga masih termasuk zat yang diperlukan oleh tubuh, hanya saja jangan berlebihan. Orang gendut misalnya banyak lemaknya ya, bukan banyak lemaknya karena dia itu tidak menggunakan lemaknya dengan sebaik mungkin ya. Contohnya misalnya dia tidak berolahraga ya, makin lama lemak itu makin menumpuk karena tidak diuraikan ya. Lemak itu tadi fungsinya untuk apa? Pelindung. Pelindung siapa? Ya pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya bagian organ-organ dalam ya. Terus tadi lemak itu pelindung tubuh dari suhu yang rendah ya. Jadi banyak sekali fungsi dari lemak ya. Oke, yang ketiga adalah protein. Nah, dari kacang-kacangan juga itu termasuk lemak yang baik ya, kacang polong ya, kacang almond ya. Oke, yang ketiga adalah protein. Nah, protein itu fungsinya untuk mendorong pertumbuhan, menyediakan energi, menyeimbangkan cairan dalam tubuh, serta sebagai sistem buffer atau penyangga pH yang efektif. Nah, kalian tahu protein itu salah satunya ada di mana? Kalian tahu ada di, misalnya kalau makanan itu ikan ya, kacang-kacangan juga ada ya, beberapa jenis sayuran juga dia mengandung yang namanya protein ya. Yang selanjutnya adalah vitamin. Apa fungsi vitamin? Banyak sekali ya. Ini dijelaskan di sini hanya ada 2 ya. Tapi sebenarnya ini banyak ya fungsi vitamin. Tergantung vitaminnya itu apa, jenis vitaminnya ya.
secara keseluruhan fungsinya yaitu memperlancar metabolisme dan tidak berfungsi menghasilkan energi. Jadi vitamin ini tadi ada salah satu vitamin, ada beberapa vitamin yang larut ya dalam lemak. Contohnya tadi vitamin A, D, E, dan K ya. Kalian kalau makan minum vitamin itu tidak akan menjadi energi ya, tapi sebagai apa? Sebagai nanti jatuhnya sebagai sistem yang diperlukan oleh tubuh ya. Misalnya vitamin C yang sekarang kita lagi dalam keadaan pandemi, kita harus banyak minum vitamin C. Tapi kalau misalnya minum yang sudah jadi misalnya dalam bentuk kapsul, itu harus ada takarannya juga, tidak boleh yang namanya over ya, atau tidak boleh yang namanya berlebihan. Contoh misalnya kalian minum vitamin nih pada masa pandemi kayak gini ya, bagus ya, vitamin C dan vitamin E ya, itu hanya boleh misalnya maksimal itu 1 minggu 2 atau sampai 3 kali saja ya, tidak bisa untuk 1 hari sekali ya. Kalau misalnya dalam vitamin yang terkandung di buah-buahan itu justru yang lebih baik ya, misalnya yang di jeruk ya, atau enggak mangga, atau yang ada di sayuran yang lainnya, itu baik untuk setiap hari. Tapi kalau vitamin yang sudah dijadikan kapsul atau yang lainnya ya, itu hanya boleh 1 minggunya itu maksimal 3 kali ya. Itu untuk apa? Untuk menambah daya tahan tubuh kita ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Kalian harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin ya. Makanan minuman yang mengandung vitamin ya. Terus yang terakhir adalah mineral. Nah, mineral ini fungsinya untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh, membentuk matriks tulang dan gigi, membantu metabolisme serta memelihara fungsi sistem saraf. Nah, mineral ini untuk seumuran kalian ya masih sangat dibutuhkan ya. Misalnya tadi untuk salah satunya pembentukan tulang dan gigi ya. Jadi kalian masih masa pertumbuhan, banyaklah minum misalnya susu ya, dan makanan yang lainnya yang mengandung mineral, ikan ya, yang seperti itu ya. Oke, itu adalah peranan zat makanan bagi tubuh ya. Next, yang kedua adalah kebutuhan energi dan menu makanan bergizi yang seimbang. Nah, untuk masa pandemi seperti ini kalian harus tahu makanan mana saja yang bergizi. Sebelumnya juga harus sudah tahu ya yang bergizi itu yang seperti apa ya, yang tidak baik bagi tubuh itu yang seperti apa ya. Nah, setiap makanan itu mengandung yang namanya zat-zat makanan ya. Zat-zat makanan itu kalau misalnya satukan seluruhnya itu namanya kalori ya. Jadi kalori itu bisa dihitung dari bahan makanan ya. Penghitungan kalori pada bahan makanan sebagai berikut ya. Yang ini, karbohidrat 4 kilokalori per gram, lemaknya itu 9, kilokalori per gram, protein 4,1 kilokalori per gram. Ini adalah kebutuhan yang rata-rata ya, tapi itu tergantung dari usia kalian. Kalau usia sekarang ya, kalian itu masih harus minimal 2000 kalori per hari ya, mendapatkan makanan itu, asupan makanan ya yang bergizi. Nah, menu makanan yang seimbang tuh yang seperti apa? Ya tadi yang mengandung lemak, protein, sayuran ya, atau mineral ya tadi, dan karbohidrat. Ya, sayuran dan buah itu mengandung serat ya, mineral ya, seperti itu. Berkaca aja sama diri sendiri, apakah kamu sudah isi piringnya sudah makanannya 4 sehat 5 sempurna apa belum, atau hanya nasi, telur, dan air putih ya. Kalau misalnya bisa boleh ya, nasi, telur, dan air putih juga itu bagus. Hanya saja misalnya kalian tambahkan dengan sayuran, misalnya bonteng ya, yang murah. Terus apalagi misalnya pakai sayur bayam ya, yang murah-murah saja ya. Yang seperti itu sudah memenuhi kebutuhan kalian ya. Jangan lupa kalau misalnya kalian itu masih masa pertumbuhan, itu bisa ditambah dengan misalnya minum susu ya, seperti itu. Nah, kalian itu bisa menghitung BMR dan BMI. Apa itu BMR dan BMI? Jadi ini adalah kebutuhan kalori ya yang kalian butuhkan tergantung dengan berat dan tinggi badan kalian
ya. Nanti bisa dicoba di rumah kalian ya. Kalian bisa ngitung sendiri kamu berat badan idealnya berapa untuk tinggi yang kamu dapatkan sekarang ya. Nah, ini rumusnya untuk BMI dan ini rumusnya untuk BMR. BMR untuk pria dan wanita itu berbeda ya, seperti itu. Nah, kamu bisa praktekkan nanti di rumah ya. Nah, next itu teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Nah, di sini adalah jenis-jenis teknologi pengolahan pangan ya, bisa fermentasi ya, terus bisa sterilisasi, bisa pasteurisasi, bisa blending. Contoh fermentasi itu apa? Contoh misalnya ibu ambil aja yang gampang. Contoh misalnya kalian tahu kan Yakult. Yakult itu dia minuman yang mengandung yang namanya bakteri, tapi bakterinya itu bakteri baik yang bagus untuk sistem pencernaan. Kan ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Kalau bakteri baik itu membantu proses pembusukan ya, pencernaan kita. Kalau bakteri yang yang tidak baik yaitu yang penyakit ya, yang membuat kita sakit ya. Nah, di sini jenis teknologinya banyak ya, bermacam-macam. Ini digunakan oleh industri makanan yang ini ya, fermentasi, sterilisasi, dan yang lainnya. Nah, keamanan pangan itu sebagai berikut ya: sanitasi pangan, kemasan pangan, terus penggunaan bahan terlarang dan berbahaya pada produk pangan ya. Contoh misalnya kemasan pangan ya. Kalau misalnya makanan basah, baiknya pakai wadah yang seperti apa ya. Terus misalnya kalau minuman ya, minuman itu baiknya harus pakai tempat atau botol yang seperti apa ya, seperti itu. Terus penggunaan bahan terlarang, misalnya kamu makan cilok atau seblak ya. Sebenarnya itu cilok sama seblak kan kalian tahu apa, wadahnya itu berupa styrofoam ya. Styrofoam itu sebenarnya adalah bahan dari pengolahan daur ulang plastik ya, dan itu sangat berbahaya kalau misalnya bersentuhan ya, si styrofoamnya bersentuhan dengan suhu yang panas ya. Kalian kan bisa bayangkan sendiri kalau misalnya seblak itu kan dimasak dengan api yang panas sampai mendidih. Nah, setelah masak kan langsung dituangkan ke dalam wadah styrofoamnya itu. Nah, sebenarnya itu yang menjadi cikal bakal untuk penyakit regeneratif ya, contohnya kanker ya. Jadi kalian kalau misalnya mau beli makanan harus pilih-pilih dulu ya, ini pakai wadah apa nih ya. Kalau bisa mah ya bawa saja sendiri ya, pakai wadah dari rumah, seperti itu yang lebih aman ya. Oke, next. Nah, ini adalah yang selanjutnya, struktur dan fungsi sistem pencernaan manusia. Yang ibu bahas organ-organ pencernaan manusia dan gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan manusia ya. Nah, pengertiannya dulu nih. Nah, pengertiannya pencernaan makanan yaitu proses mengubah makanan yang kita makan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus sehingga bisa diserap oleh tubuh ya. Jadi pencernaan makanan ini ada dua macam ya. Yang pertama pencernaan secara mekanik, dan yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau mekanik itu adalah proses perombakan bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh dari yang berukuran besar menjadi berukuran yang kecil yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan. Ya, jadi kalian misalnya makan cilok kan segede apa gitu ya. Nah, otomatis mulut kita itu akan mengunyah dan akan membuat makanan itu menjadi ukurannya kecil ya. Itu adalah pencernaan secara mekanik ya. Nanti kita lihat organ-organnya apa saja ya. Yang kedua adalah pencernaan secara kimiawi. Nah, kalau kimiawi itu suatu proses perombakan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan ya. Oke, apa saja enzimnya nanti kita bahas ya. Di sini alat pencernaan. Kalau tadi kan definisi pencernaan, kalau ini adalah alat pencernaan. Ada dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, untuk saluran pencernaan sendiri namanya juga saluran, berarti organ-organ apa saja yang
bekerja ya dalam sistem pencernaan. Yang pertama yaitu mulut ya. Makanan kamu ya makan nasi, dia pasti akan melewati yang pertama adalah mulut. Tidak mungkin ya masuk langsung ke lambung ya. Di mulut kalian itu akan yang namanya ada proses yang namanya pencernaan secara kimiawi ya. Tadi mengubah makanan yang berukuran besar menjadi makanan yang berukuran kecil agar bisa apa? Agar bisa diserap oleh tubuh kalian dengan mudah. Nah, setelah makanan itu berukuran kecil ya, sudah bisa diterima lah di kerongkongan, bisa masuk ya. Nah, masuklah dia ke faring ya, ke kerongkongan atau esofagus ya, dan dari situ ke lambung ya, dan ke usus halus, usus besar, dan yang terakhir adalah anus untuk pengeluaran. Nah, kalau misalnya sebelum pengeluaran itu ditampungnya di mana? Ditampungnya yaitu di rektum. Ya, kalau anus itu untuk mengeluarkan saluran pengeluaran. Ya, untuk menampung feses kamu itu di rektum. Kalau misalnya yang anus itu untuk mengeluarkan. Oke, nah di sini ada kelenjar pencernaan nih. Ada 3, kamu harus tahu. Ada kelenjar ludah, ada hati, dan ada pankreas. Jadi, kalau misalnya nanti ada pertanyaan, apa saja organ pencernaan? Ya, apakah hati termasuk ke dalam organ pencernaan? Itu jawabannya apa? Tidak ya, karena hati itu masuknya ke dalam kelenjar pencernaan. Kalau organ pencernaan hanya ini. Ya, kalau hati itu masuknya ke dalam kelenjar pencernaan ya, ada 3 ya. Oke. Nah, kita bahas dulu yang pertama, mulut. Mulut merupakan alat pencernaan makanan yang pertama dilalui makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi dan lidah melunakkan makanan secara mekanik melalui kunyahan. Ludah melunakkan makanan secara kimiawi dengan enzim tialin. Nah, berarti di dalam mulut tadi kan sudah ibu bahas ya, kalau misalnya pencernaan itu ada 2 macamnya, pencernaan secara kimiawi dan pencernaan secara mekanis. Tadi di mulut itu ada gigi. Gigi berfungsi untuk apa? Mengunyah makanan yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, di dalam gigi juga ada yang namanya pencernaan kimiawi ya, yaitu dengan bantuan enzim tialin. Enzim ini untuk apa? Enzim ini untuk menghasilkan atau untuk memberikan cairan yaitu berupa ludah untuk melunakkan makanan ya. Oke. Nah, ini struktur gigi. Ada mahkota gigi, ada lehernya, ada akar gigi, email itu lapisan yang melindungi gigi ya, dentin ya, pulpa, cementum ya. Ini adalah struktur gigi ya. Nah, kalau ini adalah bagian-bagian dari gigi. Ada gigi seri, taring, geraham depan, dan geraham belakang. Oke ya. Nah, terdapat 2 macam gigi, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Nah, kalau kalian di umur segini sudah termasuk ke dalam gigi permanen ya. Kalau gigi susu itu dimiliki oleh anak yang berusia 1-6 tahun. Ya, jumlahnya itu 20 buah, sedangkan yang permanen jumlahnya adalah 32 buah. Ya, mungkin kalian sudah tahu ya apa saja fungsi dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham ya. Mungkin ibu tidak akan membahas di sini ya. Oke, yang selanjutnya adalah lidah dan kelenjar ludah. Nah, terletak di mana? Terletak di rongga mulut, berfungsi memindahkan posisi makanan sehingga makanan mudah dikunyah secara merata. Jadi tidak hanya di bagian kiri saja, bisa juga pindahkan posisinya di bagian kanan, dan itu sangat penting ya. Kamu mengunyah di kedua sisi itu sangat penting karena apa? Untuk melatih otot rahang juga ya. Nanti kalau misalnya hanya di bagian kiri saja, nanti ototnya yang kanan tidak terlatih ya, jadi linu gitu ya, jadi tidak terbiasa, jadi mungkin saja nanti juga bisa bergeser ya struktur giginya ya. Nah, seperti itu. Nah, lidah juga membantu proses menelan dan sebagai indera pengecap ya. Mungkin sudah tahu kalian ya indera pengecap dari lidah itu apa saja ya. Nah, dan di sini ada yang bagian penting yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu yang menghasilkan apa? Yang menghasilkan saliva ya. Saliva itu yaitu ya ludah ya. Kelenjar ada 3, ada kelenjar parotis, ada kelenjar submandibularis, dan ada kelenjar sublingualis ya. Itu ada kelenjar ludah ya. Nah, kerongkongan. Setelah masuk
dan dihaluskan di lidah, di mulut, maaf. Nah, masuk ke kerongkongan. Nah, kerongkongan ini makanan yang telah dicerna di mulut bergerak menuju kerongkongan seperti bola atau bolus. Ya, sebelum melalui kerongkongan, makanan akan melewati tekak atau faring. Ya, kerongkongan terdiri dari otot-otot sfinkter yang bekerja dengan gerakan peristaltik. Ya, jadi gerakan peristaltik itu kayak bergelombang. Ya, seperti ini gerakan peristaltik. Nah, ini gerakan peristaltik ya, sehingga makanan terdorong menuju lambung. Oke, next itu adalah lambung atau nama lainnya adalah ventriculus atau gaster ya. Nah, di lambung itu ada yang namanya getah lambung yang mengandung apa? Yang mengandung lendir ya, atau nama lainnya musin, yang mengandung asam klorida atau HCl, yang mengandung enzimnya itu renin dan pepsinogen, dan mengandung yang namanya hormon ya, hormon gastrin yang berfungsi untuk merangsang sekret getah lambung. Nah, apa sih fungsi dari HCl itu? Banyak sekali dari fungsi dari HCl ya, atau nama lainnya adalah asam klorida ya, menciptakan suasana asam, membunuh kuman ya yang masuk beserta makanan ya, sebagai aktivator pepsinogen menjadi pepsin. Ini adalah enzim ya, enzim pepsinogen ya, merangsang, membuka dan menutupnya sphincter pylorus. Nah, ini ya, dia akan menghubungkan dengan yang namanya usus ya. Nah, merangsang sekresi getah usus ya. Di sini ada bagian-bagian dari lambung ya, ada dinding lambung, ini esofagus itu kerongkongan ya, yang ke atas ini lapisan dari lambung ya, terdiri dari 3 lapisan otot polos ya. Dan pylorus itu yang menghubungkan ke nanti ke bawah adalah usus ya. Next. Nah, dari lambung ya, ini kan pylorus tadi dari lambung. Nah, kita masuk ke yang namanya usus halus dulu atau intestinum. Ya, usus halus dibagi menjadi 3 bagian, duodenum, jejunum, ileum. Ya, pada usus ini terjadi yang namanya apa? Kalau di usus halus terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makanan. Ya, di usus halus itu terdapat yang namanya villi atau rambut-rambut halus ya. Dia akan menyaring sari-sari makanan yang masih dibutuhkan oleh tubuh ya. Oke. Nah, setelah di usus halus terjadi penyerapan, masuk makanan itu ke dalam usus besar. Nah, di usus besar itu sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli menjadi feses. Nah, bakteri ini sangat penting ya untuk tubuh kita ya. Kita sebenarnya bersahabat ya dengan bakteri-bakteri ya. Nah, contohnya tadi ya adalah yang ini Escherichia coli. Kalau tidak ada Escherichia coli, tidak membusukkan makanan kalian ya, tidak mungkin kalian nanti bisa buang air besar ya, tidak mungkin adanya feses ya. Nah, dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga feses menjadi padat. Nah, nanti feses akan didorong mendekati poros usus atau rektum. Nah, yang ini ya, rektum. Nah, sehingga timbul rangsangan buang air besar atau defekasi. Akhirnya kalau misalnya ada rangsangan nih, sistem syaraf kamu sudah menyuruh kamu untuk pergi ya ke WC ya untuk mengeluarkan feses ya, berarti itu akan keluar ya, feses itu akan keluar dari yang namanya saluran pencernaan saluran pencernaan, yaitu berupa anus ya. Oke, nah di sini tadi usus besar dan usus halus. Getah usus mengandung yang namanya hormon dan enzim. Tadi hormonnya salah satunya adalah hormon sekretin, hormon kolesitokinin. Ya, ini adalah fungsi hormon yang ada di usus halus dan usus besar ya. Dan juga enzim. Nah, di sini enzim banyak sekali ya, di usus halus, terus ada di lambung, ada juga di mulut tadi ya. Ini ada 3 macam enzim ya, enterokinase, erepsinogen, disakarase. Disakarase itu dibagi menjadi 3, sukrase, maltase, dan laktase. Laktase itu memecah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Itu berarti memecah gula ya, glukosa. Oke, gangguan pada sistem pencernaan. Oke, seluruh sistem pencernaan dapat terganggu karena beberapa macam hal ya. Contoh misalnya parotitis. Dia berarti kelenjar parotis, biasanya disebut penyakit gondong. Berarti kelenjar parotis tadi adanya di daerah mana? Di daerah leher ya.
Nah, yang kedua serostomia, itu produksi air liur yang sangat sedikit. Kalau misalnya produksi air liur yang sangat sedikit, berarti kalian akan sedikit kesulitan untuk menelan makanan ya. Terus mah, nah ini yang paling sering dialami oleh kita, yaitu mah ya, kelebihan HCl ya, atau asam klorida dalam lambung ya. Terus ulkus ini adalah gejala mah yang akut karena terjadi luka pada dinding lambung. Diare, nah diare itu berarti kelebihan cairan, berarti menurunnya proses reabsorpsi, jadi penyerapan usus menyerap air itu kurang ya, sehingga fesesnya itu berbentuk cair. Kebalikan dari diare adalah sembelit ya, atau konstipasi ya. Usus menyerap air terlalu banyak karena sehingga feses kamu menjadi keras dan sulit untuk dikeluarkan ya. Yang selanjutnya adalah disentri. Disentri ini infeksi bakteri atau amuba sehingga penderita mengeluarkan feses cair bercampur darah dan nanah ya. Terus appendicitis itu usus buntu ya, penyakit usus buntu. Peritonitis dan salah cerna. Kalau ini itu kebanyakan minum alkohol ya, rasa timbulnya kolik, itu rasa nyeri yang timbul disebut kolik ya. Kolik itu kayak mau muntah. Oke, sudah beres pada materi kali ini. Mudah-mudahan kalian tidak puas ya, jadi bisa mencari lagi materi dari buku atau yang lainnya ya. Nah, di sini Ibu akan, yang paling terpenting ya, akan membahas mengenai kisi-kisi PAS 2020. Jadi Ibu akan mengambil 3 bab dari sistem rangka, sistem peredaran darah, dan yang terakhir adalah sistem pencernaan makanan. Nah, kalau sistem rangka Ibu akan buat soalnya mengenai fungsi tulang tengkorak, menentukan nama-nama sendi. Misalnya nanti ada gambar sendi apa namanya gitu kan dari gambar. Terus menentukan nama jenis tulang dari gambar ya, misalnya tulang ada gambar, ternyata gambar itu adalah tulang pipa ya. Tulang pipa itu jenisnya tulang apa? Saya tulang pada paha ya. Oke, pada lengan ya, seperti itu. Terus sistem peredaran darah. Kalau sistem peredaran darah Ibu ngambilnya tentang bagian-bagian jantung. Jadi ada bilik kanan, bilik kiri ya. Oke, yang seperti itu ya. Terus jenis komponen darah, ada cairan, ada eritrosit, leukosit, yang seperti itu. Terus proses pembekuan darah ya, urutan peredaran darah, terus kelainan sistem dan fungsi hemoglobin, perbedaan pembuluh arteri vena ya, contoh gerak otot. Nah, gerak otot ini gerakan yang kemarin Ibu suruh bikin videonya ya. Terus sistem pencernaan yang barusan tadi kita bahas itu menyebutkan organ-organ pencernaan pada gambar ya. Nanti biasa ada gambar, kebanyakan sih gambar ya kalau misalnya di sini ya, nanti Ibu bikin. Terus enzim-enzim pencernaan tuh apa saja, di mulut apa ya, terus di lambung apa gitu. Terus bagian-bagian lambung, bagian-bagian gigi, urutan sistem pencernaan pada manusia, dan macam kelenjar di mulut tadi kan sudah dibahas ya. Nah, mungkin itu adalah pembahasan kisi-kisi PAS 2020. Dan jangan lupa setelah video ini selesai, kalian akan Ibu akan mengadakan kuis latihan soal PAS 2020. Oke ya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.